Perang buzzer dan sosmed dalam elektabilitas partai. Hasil disertasi saya mengatakan bahwa aktivitas media sosial itu tidak signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan karir politik atau peningkatan elektabilitas. Yang paling berpengaruh itu adalah momentum. Nah, jadi kalau ada partai politik, tokoh-tokoh politik terlalu fokus, terlalu berkonsentrasi dengan buzzer, dengan media sosial, maka ini akan sulit sekali mendapatkan tingkat keterpilihan yang bagus bila tidak ada kerja nyata dan kedekatan dengan rakyat. Kita pernah punya berbagai contoh pemimpin-pemimpin yang aktif di media sosial, tapi setelah itu hasilnya ya konten-kontennya aja makin banyak gitu. Tapi pembangunannya kita bisa challenge hasilnya. Kampanye medsos di jelang 2024 itu pasti ada. Dan itu memang hanya bisa menjangkau tingkat popularitas dari si calon atau si partai itu. Kalau untuk keterpilihan, partai maupun tokoh harus memikirkan hal-hal yang lebih penting dari cuma sekedar aktivitas media sosial. Leadership misalnya, momentum politik misalnya, itu adalah hal-hal yang penting yang harus didapatkan oleh partai politik dan buzzer atau siapapun yang bermain di media sosial untuk meningkatkan tingkat perlihan 2024 nantinya. Apakah masih akan terus ramai? Ya iya, masih akan terus ramai. Namanya juga media sosial saat ini sedang booming, dan kemudian ini kan saatnya setiap individu bisa menjadi sumber berita bagi orang lain. Nah, tujuan para elit partai politik memasang baliho itu jelas memang untuk meningkatkan popularitas. Dari hasil survei kedai kopi misalnya, baliho itu menjadi salah satu media komunikasi yang paling efektif untuk mengkomunikasikan siapa dia, minimal untuk mengkomunikasikan nama dan wajah dari tokoh partai politik itu. Gitu. Nah, kalau tingkat keterpilihan gimana? Oh, masih jauh. Kalau tingkat keterpilihan ini hanya sebatas untuk meningkatkan popularitas. Apakah kemudian pada era pandemi ini tepat mengeluarkan atau memasang baliho di mana-mana? Menurut saya, waktunya itu bukan masalah. Justru yang harus diperhatikan para elit politik itu adalah konten komunikasinya, isi komunikasinya mau bilang apa, pesan komunikasinya mau bilang apa. Jadi dalam baliho itu akan terlihat jelas tujuannya dari pesan komunikasinya. Jadi kalau ada yang membantah ini untuk bukan untuk 2024 kok, ya lihat pesan komunikasinya apa, gitu. Tapi intinya adalah harus bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan yang paling penting adalah setelah itu mau apa. Setelah Mbak Puan pasang baliho, kemudian dilihat oleh publik, dan terus kemudian populer, apa hanya itu saja? Atau kemudian Mbak Puan atau Pak Erlangga akan mengeluarkan apa? Semacam hotline kah? Atau semacam ruang untuk diskusi atau tidak? Gitu. Nah, balik ke yang tadi, kalau menurut saya, nggak masalah timingnya, tapi pesan komunikasinya yang harus tepat. Terus, nah, seharusnya sekarang itu timingnya para elit partai politik benar-benar berbuat untuk rakyat, turun ke jalan, melakukan festival tolong-menolong, solidaritas kemanusiaan. Nah, sampai saat ini kan yang baru melakukan solidaritas kemanusiaan atau festival tolong-menolong itu ya sebatas tokoh masyarakat, kemudian para pegiat-pegiat sosial misalnya, atau para guru besar dan para tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam forum solidaritas kemanusiaan yang kemarin terbentuk itu. Tapi elit politik nampaknya belum tergerak secara maksimal untuk bisa membantu negara melakukan hal-hal baik yang bisa membawa masyarakat lari atau keluar dari pandemi COVID-19.